Salam saudara yang terkasih dalam nama Tuhan. Kita kembali bersama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Ya Bapa, kami mohon pertolongan-Mu, hikmat kebijaksanaan daripada Tuhan, untuk kami mengerti dan melakukan kebenaran-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, sebelumnya kita merenungkan firman Tuhan dengan tema kita, bagaimana kita mengalahkan dosa. Sebuah subtema yang kita ambil untuk mendukung tema besar kita, dibenarkan karena iman. Dan kita telah merenungkan bersama-sama, kita dapat mengalahkan dosa tatkala kita tahu bahwa Kristus telah mati bagi kita, dan kita telah dipersatukan dengan Kristus, dan kita hidup untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Karena kita telah mati untuk dosa, dan kita hidup untuk kemuliaan Allah. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, hari ini dalam kesempatan ini kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Yang kedua, bagaimana kita dapat mengalahkan dosa adalah yaitu dengan memandang kepada kebenaran Allah. Dan kita dapat membacanya dari firman Tuhan, yaitu pada pasal 6 ayat 11 sampai dengan ayat 23. Tapi saya akan bacakan untuk kita ayat 11 dan ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, dari bagian ini kita menemukan bagaimana kita mengalahkan dosa, yaitu dengan kita memandang kepada kebenaran Allah, memandang kepada kebenaran Tuhan. Tatkala bagian ini katakan memandang, memandang artinya sebenarnya memperhitungkan kebenaran Allah, memperhitungkan, memperhatikan, dan bahkan bertindak sesuai dengan fakta. Itulah memandang. Memandang berarti kita bertindak sesuai dengan fakta. Faktanya adalah Kristus telah mati bagi kita. Kristus telah mati berkorban menggantikan kita. Itulah fakta besarnya. Dan fakta selanjutnya adalah Kristus telah bangkit untuk kita. Maka dengan demikian, jangan lagi mau tunduk kepada kuasa dosa, tapi sekarang harus hidup untuk mempermuliakan nama Tuhan. Karena faktanya Kristus telah mati untuk dosa-dosa kita, dan Dia bangkit hidup untuk kehidupan kita. Maka saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, dimanapun kita berada, mari kita renungkan kebenaran ini, bahwa mari pandanglah kepada kebenaran itu, kepada fakta itu, bahwa Allah membenarkan kita, Kristus membenarkan kita tatkala kita beriman kepadanya. Dia yang telah mati dan bangkit untuk kita, dan oleh karena itu Dia mati mengalahkan dosa. Maka dengan demikian kemenangannya pun menjadi kemenangan kita. Ketika Kristus telah menang melawan kuasa dosa, maka kita pun menjadi menang bersama-sama dengan Dia. Ketika Dia bangkit, kita pun bangkit bersama-sama dengan Dia. Itulah faktanya, bahwa Kristus telah memenangkan kita. Yang ketiga dari bagian ini adalah bagaimana kita dapat mengalahkan dosa. Bahwa kita jangan lagi menyerahkan diri kepada dosa, tapi bagian ini katakan serahkanlah dirimu untuk dipakai sebagai senjata-senjata kebenaran. Serahkanlah dirimu kepada Allah, bukan lagi kepada dunia, bukan lagi kepada akal pikiran, tapi kepada Allah. Jangan lagi serahkan dirimu untuk dipakai oleh iblis menjadi senjata-senjata kelaliman, tetapi pakailah dirimu untuk mempermuliakan nama Allah. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, itulah alasannya mengapa kita harus mempermuliakan Tuhan, karena Kristus telah mati bagi kita. Dan bagian ini katakan kepada kita harus menyerahkan diri kepada Allah. Alasan-alasannya adalah karena kita berada di bawah kasih karunia Allah. Kita berada di bawah kasih karunia Allah. Sebagaimana kita baca pada ayat 14. Di sana dikatakan, sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Kita berada di bawah kasih karunia Allah. Maka dengan demikian, berlakulah sebagai orang-orang yang telah menikmati, menerima kasih karunia Allah. Seorang yang diperhamba, maka dia tunduk kepada tuannya.
Dan ketika dia melakukan apa yang Tuhannya lakukan, Tuhannya katakan, maka dia akan mendapatkan upahnya. Dan kita tunduk kepada kasih karunia Allah, maka kita layak mendapatkan upah kita, yaitu upahnya kasih karunia Allah. Ketika kita tunduk kepada Allah, ketika kita menundukkan hati dan pikiran kita kepada Dia, menyerahkan hidup ini kepada Tuhan, maka Tuhan menolong dan mengangkat kita kembali, memberikan kita kehidupan yang kekal. Saudara terkasih dalam Tuhan, mengapa kita harus menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan? Karena kita telah dimerdekakan. Seorang yang merdeka, tetapi masih ingin diperbudak, masih melakukan apa yang dikatakan oleh penjajah, maka sesungguhnya itu adalah kemerdekaan yang semu. Pada tanggal 17 Agustus, pada hari kemerdekaan Republik Indonesia, semua rakyat begitu sukacita memperingati kemerdekaan. Tapi tatkala masih melakukan tindakan-tindakan dari kehidupan orang yang tidak merdeka, tidak melakukan kehidupan yang bebas, maka sesungguhnya kemerdekaan itu belumlah sempurna. Saudara terkasih dalam Tuhan, Kristus telah memerdekakan kita, maka jangan mau lagi diperhamba oleh dosa, jangan mau lagi diperhamba oleh iblis, tapi biarlah kita merdeka dari setiap kengkangan si iblis itu, dari setiap godaan dosa itu. Dengan demikian kita senantiasa mempermuliakan nama Allah. Harus menjadi hamba kebenaran, bukan menjadi hamba dari kelaliman. Harus menjadi senjata-senjata kebenaran, bukan menjadi senjata-senjata kegelapan. Saudara, dimanapun kita berada, kalau kita orang telah dibenarkan karena beriman, maka sesungguhnya kita tidak mau lagi untuk melakukan kelaliman. Tapi jika seandainya ada orang berkata bahwa saya telah dibenarkan, tapi cara hidupnya adalah cara hidup yang senantiasa tidak mempermuliakan nama Tuhan, hingga senantiasa menentang Tuhan, sesungguhnya kemerdekaan itu, kemenangan itu, keselamatan, pembenaran itu pantas dipertanyakan. Tapi ketika seorang berkata, aku telah dibenarkan karena beriman kepada Kristus Tuhan, maka hal itu akan terlihat dalam kehidupannya, bahwa dia, kata Paulus, dia adalah orang yang mencerminkan kebenaran, menjadi surat-surat Kristus, menjadi terang dan berkat, menjadi garam dan terang dunia. Saudara terkasih dalam nama Tuhan, itulah yang harus kita renungkan bersama-sama. Jika kita telah dibenarkan, jadilah kita terang, jadilah kita berkat, bukan menjadi orang-orang yang menyesatkan, bahkan hidup dalam kesesatan. Mengapa kita harus menyerahkan diri kita? Karena Tuhan ingin kita berbuah. Upah dosa ialah maut, tapi kasih karunia adalah hidup yang kekal. Setiap orang yang melakukan dosa, maka mereka pantas mendapatkan upahnya, yaitu maut. Tapi kita yang mendapatkan kasih karunia, kita mendapatkan hidup yang kekal. Oleh karena itu jemaat Tuhan, saudara yang berbahagia dimanapun kita berada, hari ini, tatkala kita telah merenungkan firman Tuhan, kita dapat mengalahkan kuasa dosa dengan cara kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Dan ketika kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, itu berarti kita akan mendapatkan upah hidup yang kekal. Saudara, mari kita jalani kehidupan yang mempermuliakan nama Tuhan, kehidupan yang dipakai menjadi senjata kebenaran. Jadilah anak Tuhan yang mengasihi Tuhan, jadilah anak Tuhan yang sungguh-sungguh menjadi berkat dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Ya Bapa Surgawi, kami datang kepada Tuhan. Kami bersyukur buat kasih kemurahan-Mu yang telah membenarkan kami. Dan biarlah kami hidup untuk kebenaran, bukan hidup untuk kelaliman. Hidup mempermuliakan nama Tuhan, bukan hidup yang diperbudak oleh dosa. Tolonglah kami ya Tuhan. Jangan setiap saudara kami dimanapun mereka berada yang mendengarkan bagian firman Tuhan ini, biarlah Engkau menjamah sampai ke dasar hati mereka. Ketika mereka terjatuh, Tuhan bangkitkan mereka kembali. Ketika mereka lemah, Tuhan kuatkan mereka kembali, agar mereka mengingat, menyadari, memahami, dan menghidupi kebenaran-Mu. Mereka hidup untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, menjadi senjata-senjata kebenaran Allah. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Saudara terkasih dalam nama Tuhan, mari biarlah kita menjadi orang-orang yang senantiasa berbahagia ketika kita menyerahkan hidup ini kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang membantu kita seturut kehendak-Nya. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Haleluya. Amin.